Halo, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Hari ini materi kita tentang Crystal Report. Jadi di sini nanti bisa kalian download softwarenya dari Google, banyak software-software gratis tentang Crystal Report yang mendukung ke PBNet kalian. Jadi di sini bisa kalian lihat Crystal Report adalah sebuah piranti lunak yang digunakan khusus untuk membuat laporan. Jadi berbagai fasilitas yang dimilikinya memudahkan dan juga memperindah laporan yang kita buat. Crystal Report juga memiliki berbagai fungsi yang sangat memudahkan dalam pembuatan laporan, seperti untuk membuat pengelompokan data laporan, melakukan proses sistematis data laporan, kemudian formula dan fungsi untuk berbagai macam kebutuhan, dan lain sebagainya. Jadi Crystal Report ini sangat cocok sekali digunakan untuk membuat laporan yang datanya bersumber dari database. Jadi berikut ini contoh untuk menggunakannya. Misalnya kita membuat sebuah laporan data pelanggan. Jadi pertama kalian aktifkan software yang sudah kalian install tadi, software Crystal Report. Dari klik start menu, lalu pilih Crystal Report. Nah, selanjutnya nanti ketika tampil seperti ini, nanti kalian pilih as blank report, lalu klik OK. Setelah itu pilih atau klik kanan database file, seperti gambar ini, tanda panah, klik tanda putus ini, jadi tanda kurang. Lalu klik tombol add. Tombol add yang di sudut kanan atas. Kemudian pilih nama database yang digunakan sebagai sumber membuat laporan. Jadi dalam hal ini pilih file atau inventory IMDb. Lalu klik open. Ini dia database yang sudah pernah kalian buat. Misalnya kalian contohkan database yang sudah pernah kita buat. Nanti kalian buka. Jadi caranya di sini pada file of DB kalian bisa pilih jenisnya akses file .mdb. Kemudian kalian klik nama database kalian yang sudah pernah kita kerjakan. Misalnya ini ada database SIMA, ada database inventory. Kemudian pilih open. Setelah itu nanti terbuka. Setelah itu nama file atau query yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam pembuatan laporan. Selanjutnya pilih tabel pelanggan, lalu add, kemudian close. Ini dia. Seperti yang sudah pernah kita buat, kan ada tabel. Nah, jadi ketika kalian sudah memilih database tadi, misalnya database inventory ini, kemudian pilihlah tabel mana yang akan kalian buat menjadi laporan. Misalnya di sini kita pilih tabel pelanggan. Maka klik tabel pelanggan, kemudian pilih add, kemudian close. Setelah itu nanti tampil apa yang sudah kalian buat di tabel pelanggan. Jadi ini adalah desain layout untuk format laporan tabel kalian. Jadi misalnya di tabel itu ada nomor pelajar, nama, tempat tanggal lahir, baru tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat. Kemudian perhatikan perintah di bawah ini. Yang pertama, klik tanda putus di sini pada database field. Kemudian yang keduanya pilih tanda plus pada tabel pelanggan. Kemudian drag dan geser field yang akan kalian tampilkan di laporan Crystal Report itu. Kemudian geserlah field yang mau ditampilkan ke bagian baris atau section detail. Kemudian kalian atur tiap fieldnya jika terlalu besar sehingga terlihat gambar seperti di atas. Kemudian tambahkan nomor urut record secara otomatis dengan cara seperti petunjuk di gambar. Jadi yang pertama di sini kalian lihat, klik tanda plus pada bagian special field. Nah, ini dia. Kalian klik, kemudian kalian geserlah field recordnya pada bagian section. Lihat seperti di gambar ini. Kemudian pada bagian report header, tambahkan judul laporan dengan cara klik tool, insert text object yang tulisannya AB pada bagian toolbar. Lalu simpan di bagian report header dan tuliskan laporan data pelanggan. Atur agar tulisan tersebut ditampilkan di tengah-tengah laporan. Kemudian kalian simpanlah dengan nama pelanggan
akan diberikan ekstensi RPT setelah kalian save. Kemudian coba kalian print preview, nanti hasilnya tampil. Jadi bisa kalian lihat ini. Setelah kalian simpan dengan nama pelanggan tadi, aturlah format judul kolom tersebut dan buatkan garis-garis pembatas antar kolom sehingga tampilan akan lebih menarik. Sekarang kalian perhatikan isi field, jenis kelamin dan agama berupa kode untuk menampilkan dalam bentuk keterangan. Nah, jadi Anda bisa mengklik formula field dalam tampilan field ini, kemudian pilih explore, klik kanan, pilih formula field, lalu pilih new. Perhatikan pada gambar seperti ini caranya. Kemudian tuliskan nanti di sini nama formulanya dalam hal ini coba kalian tuliskan Jekyll lalu klik OK. Selanjutnya dia akan tampil seperti ini. Yang ini namanya formula editor. Tuliskan perintah formula seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini dia. Jika sudah selesai maka klik tool, yaitu tool check, atau bisa kalian ketikkan Ctrl C untuk mengecek sintaks apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, tutup close tampilan tersebut, lalu pilih yes. Untuk menyimpannya, maka sekarang akan terlihat pada file explorer sebuah file formula baru yaitu Jekyll. Kemudian geserlah file tersebut ke bagian layout report yang akan kita inginkan sebelum hapus file jika yang lama. Kemudian ulangi lagi hal yang sama untuk membuat keterangan yang lainnya. Oke, bisa kalian coba nanti. Cukup sekian materi dari Bapak. Silakan dipraktekkan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.